Saya Abdillah Iqmal Khair Fatkulatif dengan NIM 23131145. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat tugas dosen saya. Jadi membuat video yang bertemakan tentang teologi pembangunan dan urgensi landasan akidah terhadap umat Islam. Nah, untuk awal-awal saya akan membahas tentang teologi pembangunan. Teologi pembangunan kalau dari bahasa theo dan logos itu artinya theo Tuhan, logos itu ilmu. Jadi diartikan sebagai ilmu ketuhanan. Jadi inti dari teologi pembangunan ini adalah ilmu ketuhanan yang disitu mengajarkan tentang sebuah pembangunan. Jadi pembangunan ini harus didasarkan tentang nilai ajaran agama, nilai Tuhan. Jadi agar yang namanya sebuah membangun atau pembangunan ini harus didasarkan atas fondasi yang kuat ini dari ajaran-ajaran agama atau nilai Tuhan, ketuhanan. Nah, jadi apakah teologi pembangunan ini penting atau tidak penting? Di sini saya akan memberikan sebuah tujuan juga fungsi dari ilmu pembangunan ini, teologi pembangunan. Dimana tujuan ini agar diantaranya itu untuk membumikan nilai-nilai tauhid. Jadi membumikan nilai-nilai tauhid ini adalah untuk menghidupkan sebuah ajaran-ajaran agama yang di sana itu memiliki nilai yang bisa membantu untuk sebuah membangun, khususnya dalam konteks negara. Bahkan nilai-nilai tauhid ini bisa membantu dalam berbagai aspek umat manusia dalam politik, sosial, dan sebagainya. Dan juga teologi pembangunan ini memiliki fungsi, yakni untuk memperkuat iman. Karena kita hidup di zaman modern, banyak orang mungkin yang sudah menyimpang dari ajaran agamanya, bahkan menyimpang dari Tuhannya. Jadi adanya sebuah konsep nilai bangunan ini untuk agar orang itu merasaui bahwa sesuatu itu dibangun atas dasar agama juga, bahwa Tuhan juga mengatur bagaimana sebuah bangunan itu dibangun dengan nilai-nilainya, nilai agama-agamanya, atas nilai agama-agamanya. Lalu juga fungsi yang lain itu juga menegakkan etos kerja. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa untuk mayoritas orang Cina itu kan kebanyakan itu sukses dalam bidang perdagangan. Nah, orang Cina menggunakan konsep etos kerja dalam ajarannya, sehingga kita bisa menemukan bahwa orang Cina itu bisa kebanyakan sukses dalam aspek perdagangan. Nah, Islam juga mengajarkan, ada sebuah hadis juga yang berbunyi, ikmal di dunyaka ka'anaka taisu abadan, akmal di akhiratika ka'anaka tamutu godan. Artinya beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Dari hadis ini kita belajar bahwa kita itu harus bekerja semaksimal mungkin. Di sini maksimal ini berarti bukan harus melampaui kebatasan atau over, tapi harus semaksimal itu bisa berarti sebisanya, ya, sebisa apa yang kita punya dalam tenaga kita lah. Jadi semaksimal mungkin atau sebisanya, dan jangan over. Dan juga untuk akhiratmu, berarti sini kita harus beribadah, mengingat Tuhan seakan-akan aku mati besok. Jadi kita itu sholatlah dan ingat bahwa anggapannya ini adalah sholat terakhir, sehingga kamu bisa khusyuk. Itu adalah fungsi dari
pembangunan ini, teologi pembangunan. Yang antaranya seperti itu. Lalu selanjutnya itu urgensi akidah sebagai landasan umat Islam. Nah, urgensi ini bisa diartikan sebagai desakan yang diharuskan atau disegerakan. Jadi urgensi ini ada beberapa nilai yang saya ambil ini. Pertama itu pastinya sebagai iman sebagai fondasi. Jadi iman itu udah sebagai fondasi kita. Ibaratkan iman itu sebagai akar dan ibadah itu sebagai batang. Lalu muamalah itu sebagai daun, dan terakhir itu buahnya itu yaitu akhlak. Kenapa buahnya akhlak? Karena agama ini yang didasarkan atas iman harus bisa menghasilkan sebuah akhlak. Orang yang akhlaknya bagus tentu imannya kuat, tapi belum tentu imannya bagus akhlaknya juga bagus. Jadi hasil itu pasti akan terpicu dari fondasinya, yaitu iman. Lalu urgensinya itu ada lagi yang sambil itu sebagai counter sebagai penyakit kejiwaan. Jadi banyak orang yang jiwanya tidak tenang atau psikisnya dalam gangguan karena dia terlalu berpikir bahwa dunia ini tuh harus dikejar, padahal tidak harus dikejar, kita harus menjalaninya. Ada yang bilang bahwa jangan mengejar dunia, tapi belakangilah, karena dunia kan mengikutimu. Kayak bayangan kita tidak perlu mengejar bayang kita, tapi kita perlu membelakanginya agar bayang itu ikut. Nah, itu seperti itu analoginya. Lalu kenapa bisa sebagai penyakit psikis counternya? Karena itu ada dalam sholat. Orang yang tidak sholat itu pasti tidak tenang. Mungkin kita pernah merasakannya, terutama saya, bahwa orang yang kita tidak sholat itu hati kita juga tenang, berpikir bahwa pokoknya ada saja yang tidak lengkap, ada yang kekurangan. Nah, gitu tuh harus sholat agar bisa menyembuhkan rasa ketidaknyaman itu, rasa cemas dengan sholat. Karena dengan sholat itu maka kita itu akan mengingat Allah. Dan dalam baca itu ada juga, dan dalam bacaan sholat itu kan kita kalau diresapi itu tujuannya itu berzikir untuk mengingat Allah. Maka itu adalah obat sebagai counter penyakit psikis atau kejiwaan. Mungkin itu urgensinya hanya beberapa saja. Untuk itu mungkin cukup bagi saya. Juga bagi kalian yang ingin membaca atau belajar mendalami tentang teologi pembangunan dan juga urgensinya, bisa membaca di dalam buku Bapak Sukiman bertema dengan judul itu Pemikiran Pembangunan atau juga Teologi Pembangunan oleh Bapak Sukiman. Bisa dicari Google, itu referensi yang saya gunakan dalam buat video ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.